Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik. Hari ini kita bertemu kembali ya di pertemuan yang ke berapa? Keempat ya, di pertemuan keempat untuk mata kuliah manajemen UKM. Ya, hari ini ada wajah-wajah baru, nampaknya ada yang baru bergabung ya di kelas ini. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti ya materi-materi perkuliahan yang saya ajarkan dari pertemuan 1 dan pertemuan ketiga. Silakan cek di portal ya, ada di menu kuliah online itu ada materi yang saya sudah lampirkan di sana ya. Baik teman-teman, di pertemuan keempat ini kita akan membahas ya terkait penerapan fungsi manajemen di dalam UKM itu sendiri ya. Fungsinya apa-apa saja di dalam manajemen kita akan bahas sama-sama. Baik teman-teman, sebelum kita mulai seperti biasa kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya teman-teman, bisa diaktifkan kameranya. Kecuali yang sakit yang memang tidak bisa menampilkan wajahnya boleh. Ya, tapi kalau misalkan sehat, ya nggak ada kepentingan apa-apa, silakan diaktifkan kameranya. Ya. Oh begitu. Ya oke, kalau memang rusak ya, tapi tadi bisa kelihatan. Ya oke, kalau memang rusak kameranya. Baik teman-teman, di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang penerapan fungsi manajemen. Ini merupakan bagian dari materi pokok dari mata kuliah yang kita pelajari, yaitu manajemen UKM. Di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas secara khusus fungsi manajemen di dalam UKM itu sendiri. Ya, kalau bicara manajemen, kira-kira teman-teman masih ingat nggak ada berapa fungsi dasar di dalam manajemen? Ya, sering bertanya ini ke semua teman-teman yang jurusan manajemen. Ada berapa fungsi dasar sih? 4. Siapa yang menjawab tadi? Adik, boleh sebutkan adik yang 4? Oke. Planning itu apa? Oke. Terus? Controlling ya. Oke. Thank you adik yang sudah membantu ya teman-teman lain mengingatkan. Jadi benar, secara fungsi manajemen itu ada 4 fungsi dasar. Ya, yang pertama itu perencanaan atau P. Ingat aja, saya tegaskan sekali lagi, Anda harus hafal mati ini terkait fungsi dasar dari manajemen karena Anda jurusan manajemen. Ya, yang pertama itu 4 fungsi dasarnya adalah P, planning ya atau perencanaan. Yang kedua itu O, organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga itu actuating ya atau pengarahan atau biasa disebut juga sebagai directing ya, pengarahan. Kemudian yang keempat itu adalah C, controlling. Jadi singkat aja POAC. Anda ingat POAC. Ya. Nah, jadi kita akan membahas 4 fungsi ini di dalam UKM nanti. Ya. Baik, teman-teman, mengapa harus dibahas tentang manajemen di dalam UKM? Karena memang di usaha apapun, ya baik itu usaha kecil atau mungkin di organisasi apapun, bahasanya manajemen itu sesuatu hal yang penting, ya untuk menunjang keberhasilan sebuah usaha. Ya, nah tadi saya sudah sampaikan ada 4 fungsi dasar, ya ada 4 fungsi manajemen, ya.
Salah satunya adalah perencanaan. Bagaimana kita sebagai pemilik bisnis nanti merencanakan bisnis kita untuk 1 tahun ke depan misalkan. Karena ada rencana yang sifatnya jangka pendek, ada yang rencana yang sifatnya jangka menengah, dan ada rencana yang sifatnya jangka panjang. Ya, kemudian rencana-rencana atau strategi bisnis kita mau seperti apa? Ya, apakah mau buka cabang 1 tahun ke depan? Ya, mungkin di wilayah Kota Medan mau buka cabang 5 outlet misalkan, kalau Anda punya usaha warung bakso, kalau kemarin saya berikan contoh. Ya, atau mungkin 2 tahun ke depan Anda mau ekspansi keluar Kota Medan ke Jakarta mungkin begitu. Nah, itu masuk ke dalam fungsi perencanaan. Banyak fungsi-fungsi perencanaan yang bisa diterapkan di dalam usaha apapun, termasuk usaha kecil menengah. Ya. Baik, itu pembukaan dari saya teman-teman. Saya akan share screen. Bisa terlihat screen-nya teman-teman? Bisa ya? Oke, ya. Nah, kita akan bahas fungsi atau proses dari fungsi manajemen yang pertama, ya, yaitu perencanaan. Ya. Nah, di dalam perencanaan, ya, kita akan bahas tentang proses dari perencanaan usaha. Ya, termasuk di dalamnya adalah usaha kecil atau bahkan usaha mikro, usaha kecil atau usaha menengah. Ya. Nah, pada saat Anda mau mengelola usaha, ya, tentunya terlebih dahulu Anda harus merumuskan bagaimana proses perencanaan strategis bisnis usaha Anda. Ya, biasanya proses perencanaan strategi bisnis itu, ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Anda harus merumuskan dulu visi misinya. Ini saya tambahkan visi misi, ya. Ya, visinya seperti apa, misinya seperti apa. Visi itu biasanya sifatnya jangka pendek. Kemudian misi itu biasanya sifatnya jangka panjang. Ya, terkait strategi-strategi nanti itu biasanya ada di misi, ya. Kemudian yang kedua, ya, Anda juga harus bisa menganalisis atau menganalisa kira-kira lingkungan bisnis Anda seperti apa begitu, khususnya pelanggan dan persaingan atau pesaing. Ya, di minggu lalu juga kita sudah membahas bagaimana cara untuk mendapatkan pelanggan, bagaimana cara untuk mengidentifikasi pesaing, ya, atau bagaimana cara mengatasi pesaing. Ya, minggu lalu juga kita sudah bahas. Ya, nah ini penting, Anda harus analisa dulu. Nah, harapannya Anda juga harus punya perencanaan, ya, terkait lingkungan bisnis Anda, ya, terkait pelanggan Anda gitu. Ya, rencana apa yang Anda akan lakukan terhadap pelanggan Anda? Ya, apakah Anda mau memberikan diskon untuk setiap pelanggan yang berulang tahun? Nah, itu Anda sudah bisa masukkan juga ke dalam perencanaan bisnis. Ya, atau mungkin Anda mau buat inovasi produk untuk menghadapi persaingan misalkan. Ya. Nah, kemudian proses perencanaan usaha lainnya adalah menetapkan sasaran bisnis. Ya, kira-kira siapa yang menjadi sasaran dari usaha kita? Ya, tentunya untuk menentukan sasaran ini Anda boleh berdiskusi dengan manajer yang Anda tunjuk kalau memang Anda ingin mengangkat manajer dalam usaha Anda, atau Anda berdiskusi dengan orang-orang terdekat Anda, ya, yang memang Anda percayai untuk mengelola usaha yang Anda jalankan. Nah, kemudian kita akan bicara tentang strategi dan model perencanaan usaha kecil yang saat ini kita bicarakan. Kalau tadi kita bicara secara umum, ya, khusus untuk usaha kecil, ya, tentunya ada beberapa hal yang memang harus Anda perhatikan. Tidak serumit sih usaha besar, ya, proses perencanaan strateginya. Ya. Yang pertama, Anda tentukan dulu tujuannya, ya, tidak jauh berbeda dengan usaha-usaha yang secara umum. Ya, tujuannya apa untuk buka usaha itu? Ya, kemudian Anda tentukan ukurannya,
kira-kira usahanya mau dibuat usaha yang mikro dulu, atau usaha kecil, atau usaha menengah, ya. Nah, kemudian Anda bisa bandingkan ya antara rencana-rencana awal dengan rencana-rencana strategis, baik itu di tingkat paling bawah ataupun di tingkat paling atas. Tetapi kalau misalkan usahanya masih kecil, saya pikir sih sederhanalah proses perencanaan usahanya. Ya, karena biasanya kalau usahanya mikro, usaha kecil, tidak banyak yang terlibat. Ya, paling diri kita sendiri, ya, atau mungkin dengan keluarga atau dengan teman yang kita ajak bermitra. Ya. Nah, kemudian langkah berikutnya, ya, Anda harus bisa mengambil satu keputusan yang baik, ya, walaupun ada perbedaan-perbedaan mungkin di antara pendapat tingkat bawah ataupun tingkat menengah atau tingkat atas sendiri. Anda harus bisa mengambil keputusan sebagai seorang manajer atau pemilik usaha. Ya, karena kalau bicara usaha kecil, biasanya manajer yang menjadi manajer itu adalah pemilik usahanya langsung. Ya, karena memang usaha kecil sumber daya manusianya masih terbatas. Ya. Kemudian Anda bisa memilih beberapa alternatif. Ya, alternatif terbaik di antara banyak pilihan yang memang belum diputuskan. Nah, kemudian baru penerapan perencanaan strategisnya. Setelah dipilih, kemudian baru diterapkan. Nah, kemudian proses perencanaan berikutnya adalah mengukur dan mengawasi kemajuan, ya, kemajuan dari strategi yang sudah kita pilih tadi. Ya, jadi ini sebenarnya bisa masuk ke dalam fungsi manajemen yang keempat, yaitu controlling, pengawasan. Tetapi di dalam fungsi manajemen perencanaan, Anda boleh merencanakan untuk mengawasi, ya, kinerja bawaan Anda, mengawasi usaha Anda, itu dimasukkan ke dalam perencanaan, ya. Nah, kemudian bagaimana sih untuk usaha yang kita jalankan, usaha kecil, bisa cepat berkembang dan sukses tentunya. Ya, tentunya dari beberapa strategi tadi yang saya sudah jelaskan, ini mungkin ada beberapa strategi yang Anda nantinya bisa terapkan juga. Ya, yang pertama itu tentukan pasar dengan menggunakan istilah STP. STP ini bukan pembersih motor itu ya. STP itu adalah segmentasi, target, dan posisi produk. Ya. Segmentasi ini Anda menentukan kelompok-kelompok dari pelanggan Anda. Ya, Anda harus mapping begitu. Dari mulai tingkat usianya, jenis kelamin, ya, lokasinya, ya, atau mungkin demografisnya begitu. Anda harus petakan dulu. Itu namanya segmentasi. Ya, kemudian Anda tentukan target. Ya, kira-kira usaha Anda ini mau pencapaian target berapa dalam 1 bulan penjualannya, ya, atau mungkin 1 tahun begitu. Ya, kemudian yang ketiga, P yang ketiga itu adalah posisi produk. Ya, kira-kira produk Anda ini mau ditempatkan di posisi kelas bawah, ya, kelas menengah, atau kelas atas. Ya, Anda tentukan dari awal. Ya, sekedar informasi bahwasanya market share atau kondisi pasar di luar sana itu 70% adalah menengah ke bawah. Jadi Anda kalau menciptakan produk, coba untuk ciptakan produk yang sifatnya massal begitu ya, yang memang paling banyak market share-nya. Ya. Kemudian yang kedua, pada saat menerapkan strategi pemasaran, jangan lupa aspek marketing mix-nya atau pemasaran baurannya. Ya, itu ada 7P sekarang. Kalau dulu ada 4P. Ya, 4P yang dulu itu, ya, itu adalah price atau harga. Anda harus bisa menentukan harga untuk produk yang Anda jual. Kalau bisa ya jangan terlalu mahal, jangan juga terlalu rendah. Ya, karena kalau terlalu mahal, apalagi usaha baru, nanti nggak laku. Ya. Kemudian place atau tempatnya. Ya, kira-kira tempat usaha Anda terjangkau nggak dengan calon konsumen Anda?
mudah dijangkau nggak begitu? Ya. Kemudian yang P yang ketiga adalah produk. Ya, produk Anda harapannya layak untuk dijual. Ya. Kemudian promotion ini adalah promosi. Kira-kira produk Anda mau dipromosikan seperti apa? Ya, mau dipromosikan di mana? Ya, kemudian strateginya seperti apa untuk mempromosikan produk Anda? Nah, itu ada di marketing mix. Kemudian tambahan P berikutnya di dalam 7P marketing mix ada people, berarti ada individunya, ada sumber daya manusianya di dalam usaha Anda. Kemudian ada physical produk. Ya, physical produk adalah tampak fisik dari produk Anda. Ya, kira-kira produknya enak dilihat enggak? Enak dirasa enggak begitu? Kemasannya bagaimana? Yaitu masuk ke dalam physical produk. Kemudian yang terakhir adalah prosesnya. Bagaimana cara pembuatan produk Anda? Ini juga bisa menjadi bagian strategi. Ya, produknya diproses secara halal, secara alami, tanpa bahan pengawet. Ya, diproses dengan digital misalkan. Ya. Nah, itu masuk ke dalam strategi pemasaran. Kemudian berikutnya, ya, jika Anda memerlukan pendanaan, Anda bisa cari investor. Ya, apakah investornya dari lembaga keuangan untuk mendapatkan dana tambahan, atau Anda mencari investor dari relasi-relasi Anda. Tergantung Anda nyamannya mau seperti apa. Kemudian yang ketiga, ya, harapannya sebagai pengusaha Anda harus bisa bekerja keras tentunya, karena nggak ada sukses yang kerjanya biasa-biasa saja. Ya, tentunya ditambah dengan disiplin. Ya, kemudian yang keempat, Anda harus menjual kualitas yang baik produknya. Kemudian yang kelima tentunya merekrut juga karyawan yang baik dan berkualitas. Ya, yang keenam, Anda harus bisa memperlakukan vendor atau mitra usaha juga dengan baik. Kemudian yang ketujuh, harapannya para pelaku usaha jangan sampai gagap teknologi. Ya, nah, karena sekarang zamannya sudah zaman digital. Ya, jadi Anda harus bisa